Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa. Sayyidina Muhammadinil mukhtaril mustafa. Wa alihi ahli safa wa sahbihi ahli wafa. Wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita kaji bersama-sama kitab Wasiatul Mustafa, wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, terlebih dahulu marilah kita buka dengan Ummul Quran, Ummud Doa, Suratul Fatihah. Berharap mudah-mudahan ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti melalui kitab Wasiatul Mustafa ini dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, ra'sul ibadah as-samtu illa min zikrillah. Wahai Ali, pokok ibadah, inti ibadah itu adalah diam, kecuali dari zikrullah. Dasar ibadah itu ada pada banyak diam, kecuali dari zikrullah. Ketika lisan tak mampu berzikir kepada Allah, perbanyaklah diam, karena disitulah inti ibadah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tentu sangat hafal dengan hadis Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman adanya hari akhir, hari pembalasan, maka hendaklah ia berkata yang benar. Ini perintah pertama. Jika benar imannya kepada Allah dan imannya akan hari pembalasan, tentu orang tersebut akan berkata dengan kata-kata yang benar dan baik. Kata-kata yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, jika tidak mampu berkata yang benar dan baik, diamlah. Di kesempatan yang lain, Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imaduddin, was-samtu afdal. Salat itu tiang agama. Dan yang lebih utama dari itu adalah diam.
kita tahu bahwasannya amal ibadah yang dihisab oleh Allah pertama kali nanti adalah sholat. Nah, diam, tidak banyak bicara, tidak berbicara yang tidak hak, ini lebih utama daripada sholat. Was-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi was-shamtu afdal. Sedekah itu memadamkan murka Tuhan. Siapa yang tidak ingin dimurkai oleh Allah, perbanyaklah bersedekah. Lebih-lebih sedekah sirri, sedekah rahasia, sedekah tidak ada seorang pun yang tahu. Ibarat tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Sebegitu luar biasanya sedekah itu. Was-shamtu afdal. Diam, tidak berbicara, ini masih lebih utama. Was-shaumu junnatun minan nar. Puasa itu tameng dari api neraka. Puasa itu menjadi tameng seseorang dari api. Ini bisa diartikan apapun bentuk api, api kemarahan, api kebencian, api emosi, dan yang sejenisnya. Tamengnya adalah puasa. Jika kita diliputi oleh api kemarahan, api kejengkelan, api kebencian, api permusuhan, dan seterusnya, tamengnya tidak ada lain, adalah puasa. Sebegitu dahsyatnya juga puasa. Was-shamtu afdal. Diam, tidak banyak bicara, tidak berkata kecuali yang hak, ini lebih utama. Wal jihadu sinamuddin. Jihad fisabilillah itu merupakan keluhuran agama. Puncak agama ada pada jihad. Termasuk jihadun nafsi. Melakukan perang suci melawan nafsu sendiri. Jika ingin meraih ketinggian agama, jika ingin meningkatkan keagamaannya terus menaik lebih tinggi lagi, lakukan jihad. Lakukan perang suci melawan nafsu sendiri. Itu was-shamtu afdal. Diam lebih utama dari itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kemudian dalam kesempatan yang lain Rasulullah bersabda, as-shamtu arfa'ul ibadah. Diam, tidak berbicara selain yang hak, selain untuk zikrullah, membaca Quran, dan seterusnya, adalah ibadah tingkat tinggi. As-shamtu arfa'ul ibadah. Diam itu ibadah tingkat tinggi.
siapa yang ingin meraih ibadah yang tertinggi, ibadah yang tingkat tinggi, perbanyaklah diam. Berkatalah ketika berkata-kata itu harus. Berbicaralah ketika bicara itu harus dan dibenarkan secara syariat. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebegitu luar biasanya faidah keutamaan dari as-samtu, diam diri. Karena umumnya manusia tidak mampu menjaga lisannya. Umumnya manusia terpeleset, terjerumus ke dalam lembah maksiat dan dosa, itu karena lisannya. Di penjelasan-penjelasan sebelumnya pernah disampaikan bahwa yang banyak memasukkan seseorang ke surga adalah lisannya. Begitupun yang paling banyak dari anggota tubuh kita ini yang memasukkan ke dalam neraka, menjerumuskan seseorang ke dalam neraka adalah gara-gara lisannya. Maka penting sekali pelajaran dari memperbanyak diam, tak berbicara. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang banyak bicara di lisannya itu dipastikan hatinya lalai dari semestinya mengingat Allah. Jika hatinya disibukkan dengan zikrullah, niscaya lisannya akan mampu ia jaga. Jika hatinya senantiasa berkesadaran bahwasannya Allah senantiasa melihat, Allah senantiasa mengawasi, Allah senantiasa mendengar apa yang ia ucapkan. Allah Maha Tahu. Niscaya ia akan terus berusaha menjaga lisannya. Ia akan berusaha memperbanyak diam. Sebagaimana dalam keterangan-keterangan, hikmah itu ada 10, terbagi menjadi 10. Dan yang 9 hikmah itu ada pada diam. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-samtu zainun lil alim wa sitrun lil jahil. Diam itu hiasan bagi orang alim. Orang alim, orang yang berilmu, banyak diam. Itu justru menambah indahnya. Dan bagi orang bodoh, diam itu menjadi penutup kebodohannya. Dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, as-samtu sayyidul akhlak. Diam itu tuan daripada seluruh akhlak. Diam itu pimpinannya akhlak. Jika ingin berakhlak baik, berakhlak mulia, mari dimulai dari menjaga lisan. As-samtu hikamun wa qalilun fa'ilihi.
Diam itu penuh hikmah. Dan sedikit sekali orang yang melakukannya. Semoga melalui wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini tentang pentingnya menjaga lisan, pentingnya diam dari berkata yang tidak benar, yang tidak diridhai oleh Allah. Karena disitulah pokok ibadah itu, inti ibadah itu ada pada sifat, sikap, diam seseorang. Semoga dari waktu ke waktu kita diberikan daya dan kekuatan, kemampuan oleh Allah untuk bisa menjaga lisan kita dari berkata yang tidak hak, dari berucap yang tidak dibenarkan oleh agama, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridina shadiqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi shalihin al muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.